Assalamualaikum Sampurasun Sobat Ngariksa. Kita jumpa lagi di dalam episode podcast ngobrol-ngobrol tentang manuskrip Nusantara. Di episode ini saya tidak membaca manuskrip juga seperti biasanya, tapi saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang mahasiswa yang sedang menempuh S3 di Jerman, di Hamburg University, dan tertarik untuk mengkaji manuskrip-manuskrip Nusantara kita. Kita akan sapa Mas Syukri Rizky ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sudah berapa lama di Hamburg? Sekarang sudah 7 bulan. Sudah 7 bulan ya. Ya, mungkin pernah nonton channel Ngariksa tidak? Iya. Saya sering nonton. Sering ya? Ngariksa. Wah, alhamdulillah, terima kasih lah, syukurlah gitu. Iya. Apa yang menarik dari channel Ngariksa? Iya, saya menarik karena Prof. Oman sering bahkan membaca nggak usah Prof. Oman lah, Kang Oman aja. Iya, karena sering dibacakan atau dikaji manuskrip Aceh di Ngariksa. Iya. Ya, saya ikuti ya. Oke, mungkin bisa menyapa Sobat Ngariksa terlebih dahulu. Ya, salam seluruh pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, saya Syukri Rizky dari Aceh, saat ini mahasiswa PhD di Universitas Hamburg. Terima kasih Prof. Oman, Kang Oman atas kesempatan dan kehormatannya untuk memberikan saya sedikit waktu berbagi tentang kajian ataupun pengalaman saya saat studi di sini. Ya, kita juga bisa kamera sini ya, bisa dua-duanya. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol aja. Ya. Mungkin bisa ceritakan terlebih dahulu ya, Mas Syukri sampai ke Jerman ini gimana ceritanya? Apa nggak ada universitas lain di Indonesia ya? Iya, sebenarnya saya sudah di Jerman sejak tahun 2018 saat kuliah S2. S2-nya juga di Frankfurt University, Goethe University Frankfurt. Di Goethe, oke. Ya, tahun 2018 sampai tahun 2020 mengambil program studi Asia Tenggara. Ya. Itu beasiswa dari? Itu beasiswa DAAD Jerman. Oh, DAAD. Ya. Sekarang dari DAAD juga? Ya, bekerja sama dengan pemerintah daerah di Aceh. Pemerintah daerah di Aceh gitu. Apa sih kualifikasinya supaya bisa berangkat kuliah ke Jerman itu? Ya, kita sebagaimana tahapan seleksi beasiswa umumnya ya. Dari pemberkasan yang berkas-berkasnya itu terdiri dari berkas-berkas administrasi, lembar yang menunjukkan kemahiran berbahasa asing dan sebagainya. Kemudian ada bahasa asingnya itu bahasa Inggris terutama. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman tidak harus, tapi akan diberikan servis untuk kursus setelah terpilih sebagai penerima beasiswa. Dari Aceh ada kekhususan tidak? Maksudnya mahasiswa Aceh begitu yang ingin belajar ke luar negeri, apakah ada dukungan khusus beasiswa misalnya dari Pemda setempat? Ya, sebenarnya sebagian besar dana kuliah DAAD yang kita dapatkan ini dari APBD daerah. Oh begitu. Cuman ini dikelola oleh DAAD. Cuman ada sebagian untuk kepentingan kursus di Jerman itu ditanggung oleh DAAD itu sendiri. Ya, seperti itu, Prof. Mas Syukri di Acehnya di kampus mana? Alumni mana? Saya bachelor di Universitas Islam Negeri Al-Niri Banda Aceh. Fakultas? Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, terus sekarang lanjut di Hamburg meneliti manuskrip kan? Iya. Ada hubungannya tarbiyah dengan manuskrip? Iya, dulunya saya ingin dibentuk sebagai guru ya, karena kuliah di Fakultas Keguruan, ingin menjadi guru bahasa Inggris waktu itu. Tapi saya lebih tertariknya bukan ke pendidikannya, tetapi pada bidang linguistik. Kemudian saya pun menulis tesis S1 saat itu dengan tema linguistik, pragmatik. Kemudian saya melanjutkan S2 di program studi Asia Tenggara dan di Frankfurt ketika itu mengambil 2 semester mata kuliah filologi Melayu. Dari situlah titik balik ketertarikan saya terhadap filologi secara umum. Kemudian menjelang
semester terakhir saya mulai kepikiran untuk meneliti salah satu manuskrip Aceh, yaitu teks Hikayat Perang Sabi. Hikayat Perang Sabi, ya, untuk tesisnya ya. Untuk tesis S2 Nah, kalau saya. untuk disertasi di Hamburg ini mau meneliti apa? Jauh-jauh ke sini. Ya, kalau di S2 dulu saya spesifik meneliti teks Hikayat Perang Sabi. Saya ingin meluaskan cakupan studi saya, bukan hanya teks hikayat yang bertemakan jihad fisabilillah, tetapi teks yang beredar atau yang tersebar di Aceh pada abad 19 masa pendudukan Belanda. Ya, saya ingin merekonstruksi sejarah tradisi manuskrip di rentang abad 19. Abad 19 khususnya, rentang waktu masa pendudukan Belanda dari paruh kedua sampai awal abad 20. Cukup banyak mungkin ya manuskripnya ya. Banyak sekali bahkan. Iya, koleksi mana yang mau diteliti? Iya, oleh karena itu saya harus mempersempit ya korpus yang menjadi fokus saya. Untuk saat ini saya berfokus pada korpus koleksi Museum Aceh. Oh, koleksi di Banda Museum Aceh. Negeri Aceh ya. Ya, itu ada berapa ribu ya, banyak juga kan manuskripnya ya. Hampir 2000-an. Hampir 2000-an. Setahu saya ya. Ya. Ini saya sebetulnya bukan sedang menguji nanya-nanya terus ini. Ini Sobat Ngariksa, ini kita lagi ngobrol. Saya penasaran bagaimana peluang beasiswa itu didapatkan oleh calon-calon mahasiswa ya untuk meneliti manuskrip Nusantara di Eropa gitu. Ya. Oleh karena kita ingin menggali dari Mas Sukri ini, mungkin pengalamannya bisa dibagi, kan bisa saja naskah Aceh, naskah Batak, naskah Melayu gitu ya. Sebetulnya kalau untuk naskah Aceh sendiri, seberapa banyak sih manuskrip Aceh itu yang mungkin Mas Sukri ketahui? Yang sudah terdata mungkin 4.000-an. Yang di mana? Yang ada di institusi milik pemerintah dan kolektor pribadi ya. Yang pernah didata. Saya yakin yang belum terdata jauh lebih banyak daripada jumlah itu. Bahkan data yang sudah teridentifikasi pun akan memungkinkan penambahan jumlah, karena mungkin saat identifikasi satu bundel mungkin tidak teridentifikasi kandungannya berapa naskah. Kalau dilakukan revisi mungkin akan bertambah jumlah teks atau judul dalam kompendium bundel-bundel naskah itu. Kalau diteliti semua nggak selesai-selesai nanti PhD-nya itu? Iya. Nggak pulang-pulang nanti. Keluarga ikut di sini? Tidak, saya belum berkeluarga. Saya belum berkeluarga. Wah, ini Sobat Ngariksa bisa nih buat calon mantu nih. Belum berkeluarga ya. Ya, manuskrip Aceh itu kebetulan saya juga beberapa kan menelitinya ya. Memang sangat banyak ya, terutama juga yang di koleksi pribadi. Kan tahun 2004 ada musibah ya, tsunami ya. Jangan-jangan banyak juga manuskrip yang hilang. Bagaimana menurut pandangan orang Aceh? Iya, saya ketemu beberapa pemilik manuskrip yang mengaku mengoleksi sekian ratus manuskrip, dan mereka ingat betul bagaimana tsunami menghancurkan tempat tinggalnya, dan manuskripnya pun hilang, tidak bisa ditemukan. Bahkan setelah rekonstruksi tsunami pun, karena mungkin terbenam ke dalam tanah atau hanyut kembali ke laut. Karena kan Aceh dan wilayah-wilayah di Indonesia memang terletak di wilayah cincin api yang sangat bahaya sekali ya. Bencana gempa sering bisa terjadi kapan saja. Jadi upaya pengkajian termasuk menelitinya, mendigitalkannya, itu salah satu upaya yang memang sangat perlu, mendesak sekali dilakukan ya. Benar. Nah, sekarang yang diteliti oleh Mas Sukri ini ada kira-kira berapa jumlah manuskripnya untuk S3-nya? Iya, tidak kurang dari 40. Wow, 40 manuskrip abad 19 bahasanya Museum Aceh. Bahasa Arab, Melayu, dan Aceh. Bahasa Arab, Melayu, dan Aceh. Selalu 3 bahasa itu selalu ada. Tapi aksaranya yang Melayu Aceh juga Jawi ya, dengan Jawi. Iya, selalu bahasa Aceh selalu dalam aksara Jawi, sepaham saya. Kalau mediumnya, kalau di Batak misalnya kan pustaha ada bambu begitu ya. Kalau di Jawa juga ada deluang. Kalau di Aceh nih
apa mediumnya? Mediumnya hampir semuanya kertas. Baik kertas yang Eropa, baik ya? dari lokal atau Eropa. Oh, kertas lokal pun kertas Eropa. Iya, ya? benar. 40 manuskrip. Iya. Jadi mungkin nominal ini angka ini akan sangat besar ya kalau dibayangkan penelitian saya itu suntingan teks, tapi tidak. Betul. Tidak suntingan teks. Nah, ini menarik nih. Jadi apa yang mau difokuskan kalau tidak menyunting teks? Oke, saya berfokus pada aspek kodikologis. Dari manuskrip. Ya, kalau suntingan membuat edisi sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelum saya. Waktu tesis menyunting teks juga? Saya juga tidak menyunting teks Pranasabi karena sangat, lumayan banyak didapati varian bentuk Rumi atau bentuk Latin daripada teks Hikayat Pranasabi. Berarti itu lebih melihat aspek kodikologisnya. Aspek kodikologisnya, sejarah yang menyertainya, perjalanan manuskripnya, sejarah jual beli, peralihan naskahnya, kemudian bagaimana naskah itu bisa terawat sampai sekarang, baik dalam koleksi lokal atau di Eropa. Kebudayaan manuskripnya. Benar. Mungkin Sobat Ngariksa ini kan, Mas Sukri ini kan studinya di Universitas Hamburg. Di Hamburg ini ada Center for the Study of Manuscript Culture ya. Itu departemennya di situ atau tidak? Untuk sekarang, untuk PhD ini? Saya terdaftar sebagai mahasiswa di Prodi Studi Austronesia. Cuma saya memiliki afiliasi ke Center for Manuscript Studies. Sobat Ngariksa, CSMC ini itu yang bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat melakukan digitalisasi manuskrip-manuskrip yang hampir punah di Asia Tenggara, supaya hasil digitalisasinya bisa diteliti oleh kita-kita ya, termasuk oleh Mas Sukri juga sebagai peneliti di Aceh ya. Sekarang meneliti manuskripnya itu dari fotonya atau bagaimana yang untuk bahan disertasi itu? Saya harus melakukan studi lapangan. Jadi saya harus menyentuh dan membuka setiap lembaran manuskrip. Wow. Tidak cukup dengan karena kodikologis ya. Iya, benar sekali. Kertasnya dilihat, diteropong begitu ya. Benar sekali. Lumayan melelahkan juga itu. Iya. Jadi kalau nanti data kodikologis dari Korpus Museum Aceh ini tidak cukup untuk rekonstruksi sejarah tradisi manuskrip, mau tidak mau saya harus memperluaskan cakupan korpus ini. Mungkin saya harus mengambil beberapa sampel dari institusi non pemerintah atau bahkan koleksi di kolektor individual, private collectors. Penelitian yang sangat menantang karena kalau pembatasannya misalnya abad 19 pasti ada yang di koleksi pribadi juga ya, tidak hanya di Museum Negeri Aceh ya. Benar. Kalau boleh tahu nih, sebetulnya banyak tidak sih anak-anak Aceh, putra-putri Aceh yang tertarik mengkaji manuskrip Aceh sendiri? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara filologi itu tidak terlalu populer ya di Aceh. Mungkin kita setiap tahun punya proyek pemerintah melakukan alih aksara terhadap naskah-naskah Aceh. Tapi hanya terhenti di situ. Masyarakat yang membaca teks hasil siap baca tidak pernah mempertanyakan ya bagaimana tahqiq itu, suntingan itu dilakukan. Jadi hanya mengambil hasil bacaan untuk kemudian digunakan sebagai bahan materi ajar atau materi pembelajaran. Jadi pada bidang filologi tidak terlalu populer di Aceh ya. Mungkin untuk saat ini dikarenakan media sosial ya sudah bisa membantu kita tentang bagaimana popularitas mengenalkan naskah mengenalkan ada juga kan yang aktif di media sosial, Museum Pedir ya, benar. Saudara Maskur ya, beliau itu cukup aktif mempromosikan di media sosial dan juga menerbitkan buku juga kan terkait dengan naskah Aceh ya. Saya rasa postingan-postingan media sosial, postingan tentang halaman-halaman manuskrip atau halaman-halaman kolofon atau bahkan iluminasi yang unik-unik dapat menarik masyarakat awam ya untuk mempertanyakan ini apa sih, kok kita baru tahu gitu. Jadi saya rasa
filologis atau manuskrip Aceh harus dikomunikasikan dengan cara yang menarik ke masyarakat. Sebetulnya kalau yang paling menarik dari naskah Aceh menurut orang Aceh sendiri apa? Menurut orang Aceh atau menurut saya? Menurut Mas menurut Mas Sukri. Menurut saya sejarah yang melingkupi produksi dan penggunaan manuskrip itu sendiri. Sejarahnya. Karena termasuk awal Islam juga ya masuk ke Aceh gitu ya. Karena kalau kita berbicara tradisi manuskrip Aceh kan kita sebenarnya berbicara tradisi keilmuan Islam dan tradisi di Nusantara keseluruhan. Tradisi literasi Islam yang beresonansi dengan tradisi Islam di alam Melayu dan di dunia Islam secara umum. Ya, dalam sumber-sumber sekunder kita temukan bahwa dulu di saat masa pendudukan Belanda ada usaha pengumpulan manuskrip dengan cara dibeli, dengan cara Belanda membuat sebuah komite untuk menyalin atau membayar orang-orang lokal yang berprofesi sebagai penyalin. Kemudian ataupun manuskrip itu dipinjam kemudian untuk disalin, kemudian dikembalikan lagi. Saya rasa ini aspek-aspek sejarah seperti ini yang luput daripada kajian-kajian filologis sebelumnya. Dan itu bisa direkonstruksi dari catatan-catatan di kodikologis yang ada di dalam lembaran-lembaran ya. Tidak selalu dalam teksnya ya. Tidak. Kalau kodikologis berarti kan catatan pinggir, kiri kanan begitu ya. Mungkin pendekatannya apa yang akan digunakan, parateks mungkin salah satunya? Ya, kita menggunakan atau udahlah nanti terserah pembimbingnya ya. Okay. Nah, mungkin yang terakhir di sini tuh sebetulnya ada profesor siapa saja yang bisa membimbing di Hamburg ya. Yang bisa membimbing kalau ada mahasiswa yang ingin datang untuk studi manuskrip Nusantara. Oke, yang sangat pakar dalam manuskrip Melayu itu ada Prof. Jan van der Putten. Beliau sangat mendalam kepakarannya dalam manuskrip Melayu. Kemudian ada Ibu Elsa, Profesor Elsa Clave. Beliau juga bisa membaca naskah-naskah Jawi. Ahli apa beliau itu? Beliau sebenarnya sejarawan. Sejarawan, tapi juga mengakses manuskrip juga pastilah ya. Tapi pasti beliau menggunakan manuskrip sebagai sumber sejarah ya. Dalam rekonstruksi sejarah yang beliau kerjakan ya. Kemudian ada Profesor Volker Grabowski. Volker ya. Sebenarnya filolog Thaistik ya, ahli aksara Thai. Cuman untuk bimbingan beliau bisa membimbing karena beliau juga sangat dalam hal metodologi. Profesor Grabowski itu dari mana asalnya? Beliau orang sini. Orang sini ya. Tapi mempelajari aksara-aksara Asia Tenggara, Thai khususnya ya. Ya, jadi buat Sobat Ngariksa informasi seperti ini penting karena untuk studi lanjut S3 kan perlu ada profesor yang mengundang ya. Benar. Kalau tidak ada profesornya tidak ada. Tidak jadi. Saya profesor tapi tidak di sini, jadi tidak bisa ikut mengundang. Hanya bisa ikut mendorong saja gitu. Ya mungkin Mas Sukri bisa nitip pesan mungkin untuk para Sobat Ngariksa yang muda-muda ini. Ya, pesan saya kepada seluruh pemirsa Ngariksa, gunakanlah bidang ilmu kajian manuskrip ini sebagai metodologi yang bisa dikombinasikan secara interdisipliner. Benar. Dia tidak dikaji secara khusus ya, bisa dikaji seperti seorang filolog membuat suntingan teks, tapi intinya apapun bidang disiplin Anda, apapun bidang keilmuan Anda tetap bisa menggunakan filologi dan kodikologi sebagai metodologi untuk menggunakan atau mengakses sumber-sumber primer yang kemudian bisa didukung dengan sumber-sumber sekunder untuk kebutuhan rekonstruksi sejarah misalnya atau kajian-kajian humaniora lainnya. Ya. Sobat Ngariksa, itu pesan dari calon filolog muda dari Aceh yang sedang studi di Hamburg untuk mengkaji manuskrip Nusantara, khususnya manuskrip Aceh ya. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi untuk kita semuanya. Ini kalau di Ngariksa biasanya kalau mau perpisahan kita ucapkan slogan Ngariksa. Mas, hafal slogannya? Boleh diingatkan.
Slogannya biasanya mari kita menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Salam Ngariksa. Kalau di Batak kan Horas, kalau di Aceh apa? Salamnya. Tidak ada yang khusus. Ya Sobat Ngariksa, kita di Hamburg ini akan mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk terus memelihara manuskrip Nusantara melalui kajian-kajian ya. Mari kita ucapkan salam untuk Sobat Ngariksa. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Salam Ngariksa. Salam Ngariksa.